Terkait dengan kemiskinan di sekitar hutan, mungkin pasti akan selalu ada di sekitar hutan. Mungkin asumsinya ini tergantung pada sumber daya alam yang terdapat di sekitar hutan tersebut. Menurut saya kemiskinan masyarakat hutan masih ada sampai saat ini. Kalau menurut saya sendiri untuk kemiskinan di daerah hutan itu masih ada ya pasti. Soalnya kan untuk pengelolaannya sendiri masyarakat tidak mungkin bekerja sendiri gitu. Untuk periode sekarang atau zaman-zaman sekarang ya, pemerintah itu sebenarnya sudah memfasilitasi itu dengan program namanya perhutanan sosial. Saya sudah ada dan bentuknya itu banyak ya, mungkin bisa dari penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal di sana untuk bisa jadi untuk program ekowisata atau ataupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Seharusnya pemerintah tentunya memberi peran kepada masyarakat untuk pengambilan keputusan mengenai usaha hutan ini. Cuman untuk di lapangan sendiri kita belum tahu, saya khususnya untuk aktualnya sendiri seperti apa. Seperti sebelumnya, jadi masyarakat sudah diberikan akses untuk perhutanan sosial, program dari pemerintah, di mana nanti masyarakat mengambil peran lebih gitu terhadap pengelolaan dari sekitar hutannya gitu. Nah, hutan di sini mungkin agar dapat terjadi secara maksimal, itu juga perlu pengetahuan, perlu pendidikan, dan perlu akses juga dari pemerintah, sehingga nantinya antara pemerintah dan masyarakat tersebut dapat mengelolanya dengan baik. Dan itu yang perlu dipertimbangkan dari Kementerian juga. Menurut saya sudah ada dan bentuknya itu banyak ya, mungkin bisa dari penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal di sana untuk bisa jadi untuk program ekowisata atau ataupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Setahu saya seperti Perhutani dan KLHK itu sudah memfasilitasi masyarakat untuk bekerja sama di baik itu di bidang ekowisata ataupun hasil hutan bukan kayu. Pemerintah Indonesia sudah melibatkan masyarakat hutan dalam pengambilan keputusannya. Pendekatan yang biasanya digunakan oleh pemerintah biasanya dikenal dengan program desa hutan dan desa adat. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan di wilayah mereka. Di sisi lain, pemerintah melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan bersama masyarakat, sehingga dalam implementasinya berbagai program terlaksana dengan baik, termasuk perlibatan dalam pemantauan kelestarian hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasiannya secara konsistensi di seluruh wilayah, di antaranya konflik kepentingan, kurangnya kapasitas masyarakat, dan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Selama periode 2015 sampai 2019, pemerintah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektar untuk program perhutanan sosial, menurut Karyana 2017 dalam Soeharti et al. 2017. Khususnya 5 skema pada kawasan hutan. Hingga tahun 2019 ditargetkan 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan akan dikembangkan melalui program perhutanan sosial. Kelompok-kelompok inilah yang diharapkan mewadahi masyarakat miskin sekitar hutan dan dapat berkembang serta pada akhirnya meningkat kesejahteraannya. Jawabannya sudah. Akhir-akhir ini, pengelolaan hutan dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Artinya, konsep-konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hutan adat, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya hutan melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ada. Pemerintah telah mengaku hak-hak masyarakat ada atas tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Pemerintah juga telah mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan kelestarian hutan melalui program seperti hutan desa dan masyarakat adat. Program seperti ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Tantangan dalam implementasi dan konsistensi di seluruh wilayah masih sering dijumpai. Penting untuk diingat bahwa implementasi yang efektif dalam melibatkan masyarakat setempat membutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan implementasi program perhutanan sosial. Peningkatan kapasitas petani mutlak diperlukan karena petani akan berperan menjadi pelaku utama dari kegiatan perhutanan sosial.